Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Fajri Syifa Dewi dari Sistem Informasi di SI 18. Di sini saya akan menjelaskan Fittek Bisnis NF Komputer, yaitu bimbingan kursus komputer yang disajikan oleh Tirta Raja dan saya sendiri, Nabila Fajri Syifa Dewi. Lanjut, untuk ada agendanya akan dijelaskan oleh Tirta Raja. Kepadanya waktu dan tempat saya persilakan. Selanjutnya saya akan membacakan agendanya. Yang pertama ada About Us, Key Activities, Key Research, Value Propositions, Customer Relationships, Tujuan dan Manfaat, Channel, Struktur Biaya dan Aliran Pendapatan, dan terakhir Tim. Yang pertama, About Us, perusahaan kami, yaitu NF Komputer menyelenggarakan kursus digital marketing, manajemen, programming dan web, Linux networking dan cloud computing, data science database, office application, desain grafis, video editing, multimedia, desain teknik dari tingkat dasar sampai tingkat mahir, public in-house training, eksklusif kelas dan kursus online, dengan memperkenalkan tutor dan kursus komputer ke lebih banyak peserta. Selanjutnya yaitu Key Activities. Key Activities ini merupakan semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk. Kegiatan utama dalam elemen ini adalah untuk menghasilkan proposisi nilai. Menciptakan konten edukasi bermanfaat, menjaga kualitas tutor dan materi belajar, dan yang ketiga, mendesain proses daftar kelas yang mudah dan efektif. Selanjutnya adalah Key Research. Yang pertama, tutor berkualitas. Tutor berkualitas ini untuk menuju pembekalan pembelajaran yang berkualitas tinggi. Yang kedua, materi lengkap dan terupdate, yaitu materi yang terlengkap dan mudah dipahami serta terupdate. Yang ketiga, yaitu tim manajemen yang kolaboratif. Proses bekerjasama untuk menelurkan gagasan atau ide dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama menuju visi bersama. Dan yang keempat, sistem yang reliable, yaitu memberikan informasi sebagai basis untuk mengambil keputusan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Nabila. Oke, baik, terima kasih banyak Kak Tirta Raja. Lanjut untuk penjelasan value proposition yang akan saya jelaskan secara lebih rinci. Baik, di sini ada value proposition. Di sini ada solusi belajar yang cepat dan mudah dipahami oleh mahasiswa. Di sini ada SWOT. SWOT itu dari strength, kekuatan, kelemahan, weakness, dan peluang opportunis dan ancaman threats. Untuk kekuatan sendiri, di sini tersedianya sarana dan prasarana untuk kebutuhan pendidikan. Yang kedua, image atau branding lembaga bimbingan belajar populer yang sudah menggema di masyarakat sebagai lembaga pendidikan yang terdepan dalam prestasi, tersedianya fasilitas, media pembelajaran, dan metode pembelajaran yang mendukung. Lanjut, untuk kelemahannya, di sini adanya kurangnya usaha pemasaran ke sekolah maupun pasar potensial yang seharusnya menjadi konsumen utama layanan bimbingan belajar ini. Jadi di sini juga ada peminatan pengguna jasa pendidikan, khususnya pengguna jasa layanan bimbingan belajar, relatif rendah serta dilatar belakangi oleh kekuatan ekonomi yang rendah juga. Di sini juga ada peluang, yaitu opportunis. Yang pertama itu adanya dunia usaha atau industri yang bekerja sama nantinya dengan sekolah. Terus yang kedua adanya pelayanan dan keleluasaan bagi pendidikan swasta, khususnya jasa layanan lembaga bimbingan. Jadi peluang dan kelemahan dan kekuatannya juga sudah kami jelaskan. Yang terakhir ini adanya ancaman, yaitu ancaman yang terdapat, yaitu image yang melekat di masyarakat bahwa lembaga bimbingan belajar tidak menjanjikan tidak menjanjikan prestasi belajar yang lebih baik. Jadi sudah tertanam mindset itu. Terus juga masih adanya perubahan siklus di dunia ekonomi dan bisnis yang akan melemahkan kemampuan masyarakat secara finansial. Jadi ancaman itu sudah melekat di masyarakat, namun adanya peluang dari dunia usaha itu sendiri. Misalkan kalau kita bekerja sama di layanan lembaga, kita jadi lebih skill kita bertambah dan punyai daya ingatan yang cukup populer gitu. Lanjut ke customer relationship. Di sini ada customer relationship. Yang pertama itu konten website, yang kedua konten sosmed, yang ketiga itu email list, dan yang keempat live chat website. Lanjut untuk ke terakhir, tujuan dan manfaat. Dan di sini adanya tujuan dan manfaat. Tujuan itu untuk pertama value-nya meningkatkan inteligensi, yang kedua mempelajari hal baru, yang ketiga menambah waktu belajar yang berkualitas, yang keempat mendapatkan pelajaran dan pemahaman yang dengan baik. Untuk manfaatnya sendiri, proses pembelajaran yang lebih fleksibel, yang kedua biaya yang lebih terjangkau, yang ketiga materi pelajaran lengkap dan kualitas serta bisa diulangi sesuai kebutuhan melaksanakan kegiatan pelatihan komputer ini. Untuk channelnya di sini untuk NF Komputer sendiri tersedianya online meeting via Zoom dan sistem secara daring. Jadi di sini ada struktur biaya dan aliran pendapatan yang adanya cost struktur dan revenue straight. Di sini ada fixed cost, terus juga ada variable cost. Di sini untuk fixed cost-nya yaitu sistem dan website. Yang kedua biaya promosi dan diskon. Yang ketiga itu biaya tetap lainnya. Ya, untuk variable cost-nya itu pembagian hasil tutor koordinasi dan tim manajemen. Untuk revenue streams, penjualan kelas tutor NF komputer gitu. Oke,
mungkin dari saya segitu aja, cukup. Lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.